Halo semuanya, di sini kita balik lagi sama aku. Di sini aku mau running MD gitu, ngoding MD dari awal. Jadi kita nggak pakai tools MD pada umumnya kayak Gromax, 6D dan lain-lain. Kita bikin codingannya dari awal pakai C++. Nah, tapi kita nggak runningnya di komputer, apalagi di laptop, apalagi di server. Tapi kita running di microcontroller, tepatnya di BW16 atau RTL 8720DN. Mungkin ada yang nanya, "Bang, kenapa kok nggak di ESP32? Kenapa kok di BW16 gitu?" Nah, pertanyaan bagus. Sebenarnya aku juga pengen running di ESP32, tapi masalahnya ESP32 aku lagi rusak gitu, lagi kebakar di project beberapa hari yang lalu. Jadi akhirnya aku pakai BW16 aja lah buat running MD ini. Dan tentu saja ya, simulasi MD-nya nggak mungkin bisa jalan full apa namanya, atom obat ya, misalkan apa namanya, paracetamol gitu, apalagi atom-atom kompleks kayak protein gitu atau eh, polimer-polimer banyak gitu, jelas nggak mungkin ya. Kita bener-bener eh, resource-nya terbatas gitu, cuma 200 MHz, RAM-nya aja cuma kilobyte ya hitungannya ya. Jadi kayak agak nggak mungkin gitu ya teman-teman buat running full calculation gitu. Jadi kita bakal MD-in atom aja, mungkin sekitar 20 sampai 50 atom. Jadi di sini aku udah push code-nya di GitHub, teman-teman bisa lihat di GitHubku gitu. Jadi di sini aku pecah ya jadi beberapa file modular gitu. Aku bikin modular, di sini aku kasih komen biar teman-teman eh ngerti gitu. Mungkin yang tertarik di MD itu MD dan in silico gitu. Tapi di microcontroller. Jadi aku bikin selengkap mungkin ada dokumentasinya sama arsitektur yang aku buat ya. Mungkin aku yang nulis itu ada kesalahan juga gitu karena aku juga baru buat kalau bikin MD dari awal gitu. Kalau running MD pakai Gromax 6D itu mungkin aku udah kebiasa, tapi kalau bikin dari awal ini pertama kali sih. Oke. Jadi di sini ada beberapa file header ya. Example di sini aku pakai beberapa atom ya mulai dari krypton, xenon, argon, nitrogen, helium, neon. Aku tuh udah coba ya running MD air, water gitu sama metanol. Tapi entah kenapa sistemnya itu meledak gitu. Suhunya tuh sampai ribuan Kelvin gitu. Energinya sampai jutaan miliaran mungkin ya, miliaran kilokalori per mol gitu. Kalau aku cari-cari di jurnal gitu, kayaknya ini masalah integratornya ya. Apa namanya? Atomnya tuh terlalu deket gitu. Jadi mereka kalkulasinya langsung loncat gitu. Loncat ke miliaran sorry, jutaan energi gitu. Kayak bikin bom atom aja. Oke, jadi di sini kita inisiasi dulu ya. Kayak biasa kalau kita ngoding di apa namanya BW16 atau di ESP32 kan kita setup dulu gitu. Kita inisiasi, kemudian kita mulai servernya. Tentu ya. Kita pakai UI ya. Kita perlu UI untuk visualisasi. Jadi kita pakai web server gitu. Nantinya buat nampilin hasilnya. Kemudian void loop-nya itu di sini ada case ya. Aku bikin case ada 6 case mulai dari helium, neon, nitrogen, argon, krypton sama xenon. Kemudian setelah salah satu dipilih gitu, nanti inisiasi ya. Di sini ada beberapa atom ya. Jadi aku tetapin di helium 40 gitu, neon 35. Ini random aja sih. Intinya semakin banyak atom tentu saja semakin banyak yang dikalkulasi ya. Semakin sedikit tentu saja hasilnya juga semakin kecil nanti apa namanya visualisasinya. Jadi ya aku set agak rame gitu di sistem yang agak sempit gitu. Oke, kalau udah kita jalani simulasinya tentu saja. Kemudian update ya. Kalau di MD itu kita perlu update atom tetangganya atau neighbor list. Nah, ini kita harus update atom tetangganya setiap berapa step gitu. Kalau di MD, kalau teman-teman tahu di Gromex itu ada namanya NST list itu berapa step setiap atom itu diupdate tetangganya itu. Kemudian kita eh, NVE ya, NVE sama udah sih sama log output gitu. Kita langsung ke config-nya gitu. Config-nya di sini ada config-config nggak penting lah ya, kayak jumlah atom, jumlah tetangga awalnya maksimum ya. Kemudian yang penting itu kayak ini, Boltzmann konstanta sama kolom konstanta ya, konstanta kolomnya dalam kilokalori per mol per Kelvin ya ini. Di sini kita pakai FPU-nya siapa namanya? BW16 ya. Itu single precision.
aku cari-cari ya single precision FP32 berarti ya, sama kayak yang Gromex, kayak Gromex biasa gitu. Kita build-nya pakai FTW 3F biasanya. Nah, itu juga single precision nanti ya, single precision. Jadi enggak double precision FP64 enggak, itu single precision FP32 ya. Oke, di sini salah satu ini ada 6 file ya, example gitu. Intinya kita definisiin masanya epsilon sama sigma dari atom tersebut, terus kita bikin tiga fungsi ya, inisiasi single atom tersebut, contohnya single atom argon gitu. Terus kita bikin dua atom sama argon FCC ya, itu 3 kali 3 kali 3 dalam kubus gitu ya ceritanya. Jadi kita nanti sistemnya itu kubik ya. Jadi kita build sistemnya kayak gini. Nanti yang akan kita pakai yang ini ya, argon FJC ini. Jadi semuanya sama, tinggal ganti variabelnya aja. Kemudian force ini gaya ya. Jadi kalau MD itu awalnya itu dari integrator gitu, integrator kemudian ke force. Nanti di source sama utils gitu. Nanti ditampilin di UI. Kita ke integrator dulu kalau gitu biar lengkap ya, biar terstruktur. Jadi pertama itu yang dihitung tentu saja velocity ya. Velocity itu kita pakai varlet ya. Varlet integrator. Kemudian sini yang teman-teman bisa lihat ya, aku kasih komen. Ini ada rumusnya ya. Jadi teman-teman kalau mau hitung, sorry, teman-teman kalau pengen tahu rumusnya gitu. Jadi aku kasih komen gitu. Ya, apa aja yang dihitung kayak energi kinetik, temperatur gitu dan lain-lain ya. Teman-teman bisa baca. Tentu saja termasuk PPC ya, periodic boundary condition itu ya. Sama Branson thermostat ya. Ini buat suhunya nanti ya. Itu buat NVT. Kalau teman-teman tahu itu yang ekuilibrasi. Jadi kita ekuilibrasinya itu pakai Branson ya. Kemudian setelah itu dilempar ke force, ke gaya. Di sini kita definisikan parameternya. Di sini ada parameter hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen. Ini dalam bentuk atomik ya. Sama nitrogen dalam bentuk N2. Kemudian kita hitung gayanya, calculate itu, calculate gayanya. Di sini ada banyak ya, teman-teman bisa lihat mulai dari apa namanya? Lennard Jones, kemudian gaya kolom, kemudian vektornya dan lain-lain ya. Teman-teman bisa baca. Kemudian setelah itu kita lempar ya data dari apa namanya force kita ke types. Kita lempar ke types. Di sini ada tipe datanya nanti ya yang akan diubah ke vektor ya. 3D vektornya. Jadi nanti waktu divisualisasikan itu jelas gitu. Jadi ini ada atom, kemudian Neck-Bord list, atom tetangganya ya. Kemudian sistemnya ini nanti sistem MD-nya di sini itu nanti bentuknya adalah 20 Armstrong ya kubik. Jadi 20 kali 20 kali 20. Nanti di dalamnya ada atom kita ya. Di sini kemudian langsung ke utils. Nah, di utils ini nanti ada utility ya kayak tadi PBC, distance calculation dan lain-lain ya. PBC itu apa? PBC itu buat bikin sistem kita itu nggak lompat itu. Kalau teman-teman tahu di Gromex kalau atom kompleks gitu, atom kompleks kayak misalkan sorry, senyawa kompleks gitu. Contohnya kayak apa ya? Protein sama ligan gitu, misalkan apa ya? Paracetamol sama COX gitu. Kalian MD-kan. Nah, biasanya kalau sistemnya terlalu kecil gitu, dan apa namanya senyawanya itu geraknya sangat bebas sekali itu nanti dia lompat gitu lompat dari sumbu X ke sorry ya dari sumbu X atau sumbu Y gitu atau sumbu Z lompat ke lawan arahnya jadi kayak apa ya teleport gitu loh. Nah PBC ini mengkoreksi itu biar nggak lompat gitu jadi semua atomnya itu ikut diperbaiki gitu. Nah itu fungsinya PBC biar apa namanya nggak lompat gitu. Di sini ada Maxwell Boltzmann velocity distribution untuk ngitung velocity-nya ya. Sini teman-teman bisa lihat rumusnya. Ini pakai logaritmik ya. Setelah itu, setelah dapat datanya semua, dilempar ya, di log gitu kita dapat nanti dapat stepnya, dapat time-nya, picosecond ya, temperaturnya dalam Kelvin, kemudian KE, PE sama total ya, total energinya ya. Kemudian ini di log di serial monitor, terus sama dilempar juga di HTML-nya ya, di UI-nya, di webnya. Oke, nanti webnya itu kurang lebih kayak gini. Ini teman-teman yang perlu sesuaikan itu di web server ya nanti ya di web server kalau teman-teman mau pakai code dari aku jadi di sini SSID gitu SSID sama passwordnya teman-teman sesuaikan sama WiFi teman-teman jadi ini bukan sebagai
akses point ya, apa namanya, BW16-nya tapi sebagai, device ya. Jadi dia connect ke modem gitu. Jadi ini SSID sama password modem teman-teman ya. Dan teman-teman bisa akses pakai IP yang kedaftar gitu, kedaftar di modemnya nanti. Di modemnya itu si BW16-nya dapat IP berapa. Nah, ini di modemku dapat IP 10 ya. 192.168.1.10. Teman-teman bisa cek atau cek di serial monitornya Arduino IDE ya. Itu nanti muncul dia itu dapat IP berapa. Karena aku udah tulis lognya gitu. Oke, di sini kita coba simulasikan ya, Xenon gitu. Nah, kayak gini. CPU-nya langsung lompat 100% ya. Nah, di sini kita dapat dapat data temperatur ya, temperatur sama energi ya, energi kilokalori. Nah, ini agak ngelek-ngelek ya. Karena ya CPU-nya sangat penuh sekali buat ngitung ini. Mungkin kalau di ESP32 yang frekuensinya lebih tinggi sama jumlah core-nya lebih banyak ya, ada 2 core kalau nggak salah. Kalau ini kan cuma 1 core, single core. Jadi mungkin harusnya lebih bagus pakai ESP32 ya. Mungkin itu yang bisa aku sharingin kalau bikin ini ya, MD di microcontroller gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.